Kami kembali update daftar HP 4 jutaan terbaik di awal 2023. Spesifikasi smartphone 4 jutaan ini cukup menggoda karena sudah masuk di segmen middle up. Fitur-fitur yang ditawarkan juga sudah bagus, seperti 5G, koneksi NFC, dan RAM besar yang pas buat kalian mencari HP gaming 4 jutaan. Apapun hobi kalian, apakah itu fotografi, main game, atau sekedar melakukan aktivitas harian, semua HP terbaik dengan harga 4 juta rupiahan ini akan mampu melakukannya karena memiliki seabrek fitur keren yang dibawanya. Bisa dikatakan HP harga 4 jutaan tidak kalah bagusnya dengan HP 5 jutaan terbaik yang sudah masuk kategori flagship. Beberapa smartphone 4 jutaan terbaik sudah memiliki spesifikasi mumpuni seperti chipset yang bertenaga RAM besar dan sudah NFC. Kami akan coba membantu kalian dengan memberikan rekomendasi ponsel 4 jutaan terbaik yang bisa kalian pilih. Kami sudah merangkum HP terbaik 4 jutaan di tahun 2023 yang bisa kalian lihat dalam video ini. Yang pertama ada Poco F4. Layar Poco F4 sendiri memiliki bentang 6,67 inci, berpanel AMOLED dan menawarkan resolusi Full HD+. Selain itu, Poco juga menyematkan dukungan refresh rate 120 Hz. Fitur lainnya yaitu Dolby Vision kecerahan hingga 1300 nits dan pelindung layar Corning Gorilla Glass 5. Beralih ke aspek kamera, Poco F4 dilengkapi dengan 3 kamera belakang. Terdiri dari kamera utama 64 megapiksel yang didukung OIS, ultrawide 8 megapiksel, serta kamera makro 2 megapiksel. Adapun kamera depannya memiliki resolusi 20 megapiksel untuk menunjang aktivitas swafoto maupun panggilan video. Sementara itu, pada aspek dapur pacu, Poco F4 ditenagai oleh chipset Snapdragon 870 besutan Qualcomm. Pada Poco F4, Snapdragon 870 dipasangkan dengan 2 opsi RAM dan penyimpanan, yaitu 6/128 GB dan juga 8/256 GB. RAM-nya dapat ditambah secara virtual, masing-masing sampai 2 GB dan 3 GB. Untuk daya tahannya, smartphone ini mengandalkan baterai berkapasitas 4500 mAh yang didukung fitur fast charging 67 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedua ada Motorola Edge X30. Layarnya sendiri juga dibilang cukup mumpuni dan modern. Pada bagian ini, pihak Motorola menyematkan layar jenis OLED 6,7 inci. Layar OLED ini bisa memberikan resolusi sebesar 1080 x 2400 pixel dengan refresh rate sekitar 144 Hz. Hal itu dapat terlihat dari chipset yang memakai Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 dan disematkan pula pilihan RAM sebesar 8 dan 12 GB. Internal sampai 128 dan juga 256 GB. Pihak Motorola mempunyai kamera utama sebesar 50 megapiksel OIS, 50 megapiksel ultrawide, dan juga 2 megapiksel depth sensor. Kamera depannya menggunakan selfie 60 megapiksel. Smartphone teranyar ini menggunakan baterai dengan kapasitas 5000 mAh yang didukung dengan fitur fast charging sampai 68 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ketiga ada Redmi K50 Gaming Edition. Layar Redmi K50 menggunakan panel OLED 6,67 inci yang menawarkan resolusi Full HD+, refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 480 Hz. Beralih ke sektor kamera, terdapat 3 kamera belakang di Redmi K50 terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, serta kamera telemakro 2 megapiksel. Untuk kamera depan, Redmi K50 series menggunakan resolusi 20 megapiksel yang turut dilengkapi dengan efek beauty bertenaga kecerdasan buatan. Dapur pacu Redmi K50 diperkuat chipset Snapdragon 8 Gen 1 buatan Qualcomm yang diproduksi dengan fabrikasi 4 nanometer. Untuk RAM dan penyimpanan terdapat 3 varian, yakni 8/128 GB, 12/128 GB, dan 12/256 GB. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keempat ada Samsung Galaxy M52. Series HP kelas menengah sudah hadir dengan salah satu chipset terbaik di kelasnya, Snapdragon 778G. Dukungan RAM 8 GB dan memori internal 128 GB juga dijamin akan memberikan performa yang sangat baik. Secara tampilan, layar Super AMOLED Plus berukuran 6,7 inci siap memanjakan mata. Layarnya mampu menampilkan kualitas hingga FHD+ dan memiliki refresh rate 120 Hz.
Dengan model Infinity OH Samsung, satu buah kamera depan beresolusi 32 megapiksel tersedia untuk selfie dan video call. Di bagian belakang, ada susunan 3 buah kamera utama yang masing-masing memiliki sensor 64 megapiksel, ultrawide 12 megapiksel, dan macro lens 5 megapiksel. Jika melihat harga HP Samsung M52 5G yang ada di kelas 4 jutaan, kombinasi kamera yang dibawanya memang sudah pas. Semua fitur tadi akan mendapat dukungan daya dari baterai berkapasitas 5000 mAh yang tertanam di dalamnya. Baterai ini tentunya sudah didukung teknologi fast charging 25 watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kelima ada Vivo T1 Pro 5G. Vivo T1 Pro 5G mengusung layar AMOLED 6,44 inci beresolusi Full HD+ dengan refresh rate 90 Hz. Perangkat membawa 3 kamera belakang berkonfigurasi 64 megapiksel, 8 megapiksel ultrawide, makro sensor 2 megapiksel. Water drop pada bagian depan digunakan sebagai tempat kamera selfie 16 megapiksel. Vivo T1 Pro 5G varian Indonesia membawa chipset Qualcomm Snapdragon 778G dengan fabrikasi 6 nanometer. Chipset menengah terjangkau Qualcomm tersebut dipasangkan dengan RAM 8GB serta internal 128GB. Perangkat mengemas baterai 4700 mAh dan mendukung teknologi pengisian cepat 66 watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang keenam ada Realme 9 Pro Plus. Layarnya yang mengusung panel Super AMOLED dengan luas 6,4 inci Full HD+, refresh rate 90 Hz dan touch sampling rate 360 Hz. Realme 9 Pro Plus dibekali dengan serangkaian kamera yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel Sony IMX766 OIS, kamera wide angle 8 megapiksel serta kamera makro 2 megapiksel. Realme mengandalkan chip MediaTek Dimensity 920 untuk sektor dapur pacu smartphone ini. Chip tersebut didampingi oleh RAM 8GB dan penyimpanan internal 128 dan 256GB dengan baterai 4500 mAh yang didukung pengisian daya cepat Super Dark Charge 60 watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang ketujuh ada Realme GT Master Edition. Pengalaman menonton pun akan meningkat dengan resolusi layar ponsel 6,43 inci ini. Selain itu, refresh rate ponsel ini pun sudah cukup baik dengan 120 Hz. Didukung dengan chipset Snapdragon 778G membuat smartphone ini sudah mampu untuk menerima jaringan apapun yang ada saat ini 4G maupun 5G. Selain itu, Realme GT Master juga memiliki penyimpanan yang besar RAM 8GB per 256GB. Ada 3 kamera belakang di Realme GT Master ini. Kamera utamanya menawarkan resolusi yang cukup besar, yaitu 64 megapiksel. Dengan baterai berkapasitas tinggi 4300 mAh dan pengisi daya cepat 65 watt, berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kedelapan ada Mi 10T. Untuk tampilannya, Xiaomi Mi 10T memakai IPS LCD yang berukuran 6,67 inci memiliki kualitas FHD+. Di bagian atas layar HP ini, terdapat satu kamera selfie yang beresolusi 20 megapiksel. Bagian belakang HP ini dibekali dengan 3 buah kamera yang kamera utamanya memiliki resolusi 64 megapiksel. Untuk kedua lensa pendukungnya, HP ini didukung dengan lensa kamera yang beresolusi 13 megapiksel dan 5 megapiksel. HP ini memakai chipset Snapdragon 865 yang dilengkapi GPU Adreno 650. Tidak hanya itu saja, HP ini juga didukung dengan RAM 6GB yang siap memberikan kinerja yang maksimal. Semua spesifikasi yang ada di dalam HP ini ditenagai oleh baterai yang berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 33 watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang terakhir ada Samsung M51. Samsung M51 ini hadir dengan layar Super AMOLED Plus berukuran 6,7 inch dengan resolusi 1080x2280 piksel. Samsung M51 ini dilengkapi dengan chipset Snapdragon 730G besutan Samsung dengan arsitektur 8 nanometer. Chipset tersebut dipadu-padakan dengan opsi RAM atau ROM, yakni 6GB per 128GB dan 8GB per 128GB. Konfigurasinya meliputi kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel, kamera makro dan depth sensor 2 megapiksel. Untuk aktivitas selfie dan panggilan video, smartphone ini menawarkan kamera beresolusi 32 megapiksel.
Lebih lanjut, smartphone yang baru saja dirilis oleh Samsung ini berjalan di sistem operasi Android 10 bisa diupdate sampai Android 12 dengan lapisan antarmuka One UI 4.1. Kemudian di bagian baterai, smartphone ini menggunakan baterai jenis Li Polymer 7000 mAh dengan teknologi fast charging 25 watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Oke guys, itu dia tadi ke-9 smartphone 4 jutaan terbaik dan turun harga, rekomendasi dari kami yang pastinya speknya tidak akan kentang. Jika kalian sudah mendapatkan smartphone ini di harga 4 jutaan, kalian boleh komen di kolom komentar. Bila kalian ingin membeli ke-9 smartphone itu, pastikan kalian selalu chat sellernya terlebih dahulu sebelum membelinya. Oke guys, kami pamit dulu, sampai berjumpa kembali guys di video selanjutnya.